Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1811 sampai bab 1815. Li Fugui berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, hal yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi." Elisa sepertinya memahami pikiran Suetu. Dia melangkah maju, memandang Jenny, dan berkata kepada Jenny, "Jenny Nona, tolong katakan ini tuan-tuan. Pasukan manusia serigala pasti tidak akan menyerangmu tanpa perintahku." Tanpa banyak berpikir, Jenny menerjemahkan apa yang dikatakan Elisa kepada Suetu. Ada ekspresi agak malu di wajah Suetu. Dia tampak malu dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, jangan. Salah paham, saya hanya khawatir jika terjadi perkelahian, klan serigala Anda akan menderita kerugian besar. Maka saya tidak perlu khawatir, itu saja." Suetu baru saja selesai berbicara. Li Fugui memikirkan sesuatu di sini, jika dia membawa beberapa manusia serigala bersamanya. Komunikasi pasti akan menjadi masalah, saya tidak tahu bahasa manusia serigala. Mustahil untuk melihat pikiran manusia serigala melalui keterampilan merapal. Pikirkan ini, Li Fugui kemudian bertanya kepada Elisa di depannya, "Nona Elisa, tolong atur agar manusia serigala berada di bawah komando saya. Bagaimana Anda ingin saya berkomunikasi dengan mereka?" Namun, kata-kata Elisa selanjutnya benar-benar mengejutkan Li Fugui pemahaman tentang manusia serigala. Bahkan membuat Huaduo langsung marah besar. Elisa mendengarkan terjemahan Jenny. Wajahnya sedikit memerah. Dia berbisik kepada Li Fugui, "Tuan Li, sangat mudah untuk menghubungi manusia serigala. Manusia serigala tidak memiliki bahasanya sendiri dan semuanya bergantung pada pikiran untuk berkomunikasi. Saya dipilih oleh Raja Serigala sebelumnya, tepat setelah saya tiba di klan serigala. Raja Serigala tua mewariskan ramuan serigala di tubuhnya kepadaku, jadi aku bisa memiliki pikiran yang sama seperti manusia serigala. Kamu bisa menggunakan mata dan pikiranmu untuk mengendalikan mereka. Tetapi jika kamu mau untuk berkomunikasi dengan mereka, kamu bisa ikut denganku, tinggallah sendirian di kabin selama 1 jam. Setelah komunikasi mendalam kami, Anda akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan manusia serigala." Li Fugui tetap di tempatnya, komunikasi mendalam. Ini adalah masalah besar. Adapun bunganya, saat ini, bola matanya hampir jatuh ke tanah. Matanya melebar, dia buru-buru berteriak kepada Li Fugui, "Li Fugui, jangan pergi terlalu jauh. Sebelum kamu pergi ke luar negeri, kamu bisa bersenang-senang dengan cara apapun. Tapi kali ini kamu pergi ke luar negeri, kamu bermain katak, dan kamu bermain terlalu banyak, benar. Itu hanya vampir, tidak ada cara lain. Siapa yang menjadikanmu Raja Darah? Tapi sekarang, kamu dan Raja Serigala, Li Fugui, jika kamu berani mencobanya, hubungi klan serigala kali ini. Silakan, suku serigala macam apa yang kamu kendalikan, aku tidak akan putus denganmu." Melihat ekspresi marah Huaduo, Li Fugui menghela nafas tak berdaya dan berkata, Duo, tidak ada yang bisa saya lakukan. Sebenarnya, saya tidak ingin menjadi seperti ini. Tetapi ada beberapa hal yang benar-benar tidak dapat dihindari." Huaduo tampak emosional dan berkata, "Li Fugui, kamu lakukan saja. Tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja dia katakan? Dia sudah memiliki pil serigala di tubuhnya, dan pil serigala diberikan kepadanya oleh Raja Serigala tua." Huaduo salah memahami apa yang baru saja dikatakan Elisa. Untungnya, Jenny adalah penerjemah yang cukup baik. Dia berbisik dari samping, "Nona Hua, Anda mungkin salah paham. Nona Elisa, sejauh yang saya tahu, semua Raja Serigala dari klan Serigala adalah wanita.
Setiap Raja Serigala telah bertanggung jawab atas klan Serigala selama total 100 tahun. Batas 100 tahun telah tercapai. Raja Serigala tua akan meminta anggota klan Serigala untuk menemukan Raja Serigala baru. Setelah menentukan calon Raja Serigala, Raja Serigala tua akan memuntahkan serigala pil dan biarkan Raja Serigala yang baru menelannya. Tentu saja, dalam sejarah klan Serigala, ada Raja Serigala jantan. Tetapi berdasarkan pemahaman saya tentang klan Serigala, hanya ada segelintir serigala jantan raja. Kata Jenny, ada sedikit rasa malu di wajah Huaduo. Dia hanya mengira pil serigala di tubuh Elisa dimasukkan ke dalam tubuhnya melalui metode khusus. Tapi sekarang sepertinya, kekhawatirannya sama sekali tidak diperlukan. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Huaduo mulai mempertimbangkan pro dan kontra jauh di lubuk hatinya. Dewasa ini, Li Fugui telah mengambil alih klan vampir. Jika dia bisa terus memimpin klan serigala, di masa depan, dua kelompok alien besar di dunia akan menjadi bawahan Li Fugui. Dan selanjutnya, setelah mereka kembali ke rumah, mereka akan menghadapi Sekte Tiangang dan Sekte Disa secara langsung. Tunggu sampai saat itu, Li Fugui bisa saja membiarkan klan serigala dan klan vampir menyerang di depan terlebih dahulu. Pikirkan ini, Huaduo memilih untuk menutup mata. Dia mengepalkan tangannya, meski dia merasa sedikit marah. Tapi dia masih bertanya pada Ning Jing dan Zhang Jingjing, "Saudari Ning, Jingjing, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Ning Jing tidak akan ikut campur dalam keputusan Li Fugui. Dia telah mengikuti Li Fugui begitu lama, dan dia tahu betul bahwa setiap keputusan yang diambil Li Fugui adalah benar. Jika tidak mungkin Li Fugui bisa berkembang ke level ini dalam waktu sesingkat itu. Jadi, saat Huaduo bertanya, Jingjing hanya tersenyum dan berkata, "Itu tergantung pada keputusan kekayaan." Jingjing baru saja selesai berbicara. Di sebelahnya, Zhang Jingjing tidak bisa menahan senyum dan menggoda Ning Jing. "Saudari Ning, apakah kamu tidak takut anak serigala akan menjadi keponakanmu di masa depan?" Ning Jing berbalik dan melirik ke arah Elisa. Siapa itu berdiri di depan Li Fugui? Dia berkata dengan cemas, "Bukankah itu mungkin? Dilihat dari penampilannya, dia terlihat cukup baik. Dia cantik, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia serigala." Senyum di wajah Ning Jing dan Zhang Jingjing. Dia tahu, kedua gadis itu sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Karena masyarakat tidak peduli akan hal ini, mengapa kamu begitu peduli pada dirimu sendiri? Berpikir seperti ini, Huaduo kemudian berkata terus terang, "Dalam hal ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ayo kita keluar dan melihat rusa kutub yang mereka bawa." Huaduo memelototi Suetu. "Suetu, kenapa kamu masih berdiri di sana? Mereka akan berkomunikasi di sini. Apakah kamu masih akan menonton?" Suetu terdiam mendengar kata-kata Huaduo. Dia tertegun selama beberapa detik. Lalu dia segera mengikuti Huaduo dan yang lainnya keluar. Sambil berjalan menuju pintu, Suetu menyentuh bagian belakang kepalanya dan bertanya pada Huaduo, "Direktur, apakah Anda bercanda? Apakah Anda benar-benar tahu apa yang mereka rencanakan di rumah kayu itu? Saya mendengarnya. Bukan menurutku aku tidak tahu apa-apa. Apakah kamu terlalu toleran? Ya Tuhan. Apakah kamu terlalu baik kepada Kapten?" Kali ini, Huaduo melirik ke arah Suetu. Dengan setengah tersenyum tapi tidak tersenyum, dia bertanya kepada Suetu, "Apa, mungkinkah Xiao Chan tidak baik padamu?" Suetu berkata sambil tersenyum pahit, "Aduh, Xiao Chan baik padaku, tapi toleransinya terlalu kecil. Jika aku berani mencari pacar lain di luar, aku merasa Xiao Chan bisa membunuhku hidup-hidup." Setelah mendengar ini, Huaduo kemudian menggoda Suetu. "Kamu adalah putra bos jaringan gelap.
dengan status yang luar biasa. Apakah kamu masih takut pada Xiao Chan? Suetu berkata dengan serius saat ini, Direktur, apa yang Anda katakan salah. Pertama, saya tidak takut pada Xiao Chan, saya menghormatinya dan mencintainya. Kedua, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya, meskipun saya takut putra bos web gelap, tapi Xiao Chan dan Tantai Zixuan sedekat saudara perempuan. Jika aku menindas Xiao Chan, apakah Tantai Zixuan akan mendapat masalah? Setidaknya, meskipun aku tidak takut pada Tantai Zixuan, tapi Tantai Zixuan adalah wanita kapten. Saat angin bertiup di atas bantal, batuk, aku tidak berani memikirkannya. Aku benar-benar tidak berani memikirkannya. Elikov dan Jenny juga keluar dari sana, rumah kayu saat ini. Keduanya mendatangi Hua Duo dan lainnya. Elikov memasang ekspresi tak terduga di wajahnya. Suetu melihat ini. Kemudian dia melangkah maju dan tersenyum pada Elikov sambil berkata, Tuan Elikov, selamat. Bagaimana Elikov bisa memahami maksud kata-kata Suetu? Dia bertanya kepada Suetu dengan ekspresi bingung di wajahnya, Tuan Suetu, apa maksud Anda dengan ini? Untuk apa Anda memberi selamat kepada saya? Suetu berkata sambil tersenyum kejam. Tentu saja, selamat atas memiliki menantu yang baik loh. CK, Anda memiliki seorang putri yang merupakan Raja Serigala, dan sekarang Anda bisa mendapatkan menantu yang merupakan Raja Darah. Tuan Elikov, apakah Anda memiliki saudara laki-laki di keluarga Anda? Kepala Elikov tidak bisa menahan darah sama sekali, pikiran tuh. Dia menggelengkan kepalanya dengan jujur, berkata, tidak, ada apa, Tuan Suetu? Suetu menyeringai dan berkata, itu tidak baik, jika tidak, mari kita menjadi saudara angkat saja. Mulai sekarang, saya akan memanggilmu kakak laki-laki tertua, dan kamu akan panggil aku saudara kedua. Suetu berhenti, menatap langit biru, dan berkata sambil tersenyum konyol, saat putrimu melihatku, dia akan memanggilku ayah kedua. Saat kapten melihatku, hehe, dia juga akan memanggilku ayah kedua. Hua Duo, Jingjing dan Zhang Jingjing secara alami memahami pikiran Suetu. Ketiga gadis itu mengepung Suetu. Zhang Jingjing bertanya dengan dingin, Suetu, bagaimana dengan kami? Apakah kami juga ingin memanggilmu ayah kedua? Suetu tidak menyadari bahwa bahayanya akan datang. Dia tersenyum dan berkata, oke, aku tidak akan peduli tentang apapun, apalagi meneleponku. Suetu belum menyelesaikan kata-katanya. Hua Duo, yang berada di dekatnya, memerintahkan, pukul aku. Ketiga gadis itu mendengar ini. Dalam sekejap, mereka mengerumuni Suetu. Lebih dari 1 jam berlalu tanpa disadari. Waktu berlalu cukup cepat ketika beberapa orang pada awalnya membuat keributan di luar rumah kayu. Tapi saat hari semakin gelap dan lambat, ada angin dingin di sekeliling. Hua Duo dan yang lainnya merasa sedikit kewalahan. Suetu memegang bola salju di tangannya, namun matanya terus tertuju pada rumah kayu itu. Saya melihat beberapa gadis yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Suetu mengeluh dengan suara rendah, sial, ini Black Six dari tim produksi. Hua Duo dan Zhang Jingjing tidak mengerti apa yang dimaksud Suetu. Tapi setelah menonton film ini, Ningjing tidak bisa menahan tawa. Tertawalah saat melihat ketenangan. Hua Duo bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudari Ning, apa yang kamu tertawakan? Tahukah kamu apa itu Hei Liu? Jingjing tersenyum santai. Hei Liu adalah seekor keledai. Dan dia adalah seekor keledai yang bisa memakan telur setiap hari. Keledai. Zhang. Jingjing juga merasa geli dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, seekor keledai dari Tuan Tanah, kan, kondisi kehidupannya sangat bagus, kamu bisa makan telur setiap hari. Ningjing berkata sambil tersenyum,
ini bukan keledai dari Tuan Tanah. Itulah kuncinya, keledai ini sangat berguna. Zhang Jingjing bertanya, peran apa? Wajah Ningjing memerah dan dia berbisik, jika bukan karena keledai ini, warisan keluarga mungkin ada menjadi masalah. Sampai sekarang, Hua Duo dan Zhang Jingjing baru saja sadar kembali. Dua gadis, aku tidak bisa menahan tawa liar. Hua Duo bahkan tersenyum dan mengutuk. Kalau begitu Black Six ini punya nama lain, kan? Itu Fugui. Gadis-gadis itu tertawa lebih keras. Namun, tepat ketika mereka sedang tertawa, unicorn yang semula berjaga di langit mendarat lagi di tanah. Kuak, 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 diikuti dengan teriakan tajam dari unicorn. Segera setelah itu, suara gemuruh yang menggelegar datang dari segala arah. Suetu saat ini menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia berdiri dengan tergesa-gesa, mengedarkan energinya, dan dengan cepat terbang ke puncak pohon di dekatnya. Ketika dia melihat ribuan mata hijau muncul ke segala arah, mereka semakin dekat ke sana. Suetu buru-buru berteriak, tidak, semuanya, lari. Hua Duo, Zhang Jingjing dan yang lainnya juga merasa ada yang tidak beres. Saat mereka hendak bergegas ke kabin, pintu rumah kayu itu akhirnya terbuka. Orang pertama yang keluar tidak lain adalah Eliza. Setelah Eliza merasakan gerakan di mana-mana, dia segera mengatur pakaiannya dan berteriak kepada Suetu dan yang lainnya, jangan khawatir, semuanya, mereka tidak akan menyerang semua orang. Suetu, yang berdiri di puncak pohon, jatuh ke tanah. Segera sampai di pintu kabin, dan Eliza. Kemudian dia melanjutkan menjelaskan kepada semua orang, sebelum saya berkomunikasi dengan Fugui, saya telah memanggil pasukan manusia serigala, tapi saya tidak menyangka mereka akan secepat itu. Anda hanya perlu berdiri di belakang saya dulu. Jangan khawatir, bahkan jika mereka datang, mereka hanya mendengarkan perintahku. Mereka tidak akan menyerang orang lain tanpa perintahku. Di hadapan Raja Serigala, seperti yang Eliza katakan, tanpa perintah Raja Serigala, manusia serigala tidak akan menyerang manusia. Jenny terus menjelaskan di sebelahnya. Ketika Jenny selesai menjelaskan, Suetu, Hua Duo dan yang lainnya baru saja tiba di samping Eliza. Rumah kayu itu dikelilingi oleh manusia serigala hitam. Sampai saat itu, Li Fugui baru saja terhuyung keluar dari rumah kayu itu. Setelah tiba di sebelah Eliza, dia membuka lengannya dan melakukan peregangan terlebih dahulu. Setelah komunikasi mendalam dengan Eliza, Li Fugui sudah memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Eliza melalui metode unik klan serigala. Dia pertama kali melirik Suetu dan yang lainnya. Kemudian dia tersenyum pada Suetu, Hua Duo dan Zhang Jingjing dan berkata, jangan khawatir, saya meminta mereka datang ke sini hari ini hanya untuk memilih beberapa master yang lebih kuat di antara mereka. Penjagal darah di sebelahnya dengan cepat bertanya, Tuan yang luar biasa. Kapten, apakah kita akan membawa mereka bersama kita saat kita kembali kali ini? Li Fugui memandang manusia serigala di depannya yang tingginya 3 meter dan beratnya lebih dari 7 atau 800 pon dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Lihat mereka begitu kuat dan agung. Bawa mereka ke desa Xiaoxi kami, hehe, letakkan di sana. Merupakan bisnis yang bagus untuk menarik wisatawan di pintu masuk desa dan meminta bayaran kepada mereka untuk mengambil foto. Kata-kata Li Fugui membuahkan hasil. Hua Duo, Zhang Jingjing, Ningjing dan lainnya hampir muntah darah. Kapan ini terjadi? Li Fugui sebenarnya tega bercanda dengan mereka. Dalam keputusasaan, Hua Duo adalah orang pertama yang berbicara, mengerutkan kening dan bertanya pada Li Fugui. Fugui, kapan? Bisakah kamu berhenti membuat lelucon seperti itu?
Menghadapi pertanyaan Huaduo, Li Fugui mengangguk. Singkirkan senyuman di wajahmu. Lalu dia melambaikan tangannya ke manusia serigala di depannya. Melalui pikiran Anda sendiri, biarkan manusia serigala tenang dulu. Segera setelah itu, Li Fugui memandang Elisa, tersenyum dan berkata, Elisa, kamu lebih akrab dengan situasi klan serigala. Lihatlah manusia serigala mana yang lebih baik. Pilih 4 dari mereka dan saya akan membawa mereka bersamamu. Berkultivasi dan berkultivasi. Li Fugui sudah mendiskusikan masalah ini dengan Elisa di kabin. Jadi, setelah Li Fugui memberi perintah, Elisa dengan cepat melangkah maju dan meraung rendah ke arah kawanan manusia serigala. Raungan seperti ini, jika orang awam mendengarnya, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Kurang dari 1 menit kemudian, benar saja, 4 manusia serigala yang tinggi bergegas keluar dari kelompok manusia serigala. Saat keempat manusia serigala ini mendatangi Li Fugui. Li Fugui melihat keempat manusia serigala di depannya. Ada senyuman puas di sudut mulutnya. Dia mengangguk sedikit, dan kemudian menggunakan metode komunikasi suku serigala untuk dengan serius berkata kepada keempat manusia serigala, dengarkan aku. Kalian berempat, mulai hari ini, kamu milikku. Ayo, ikuti aku. Dalam 2 bulan, aku bisa membiarkanmu terbang di langit seperti burung. Tetapi setelah pelajaran selesai, kalian berempat harus tinggal bersamaku selama tahun depan. Ketika tahun ini berakhir, kamu dapat kembali ke klan serigala. Pada saat itu, saya akan memilih manusia serigala untuk mengikuti saya dan terus belajar. Li Fugui mengatakan ini kepada klan serigala dengan suara keras. Tidak hanya 4 manusia serigala di depanku yang bisa mendengar dengan jelas. Manusia serigala di sekitarnya juga bisa mendengarnya. Ketika banyak manusia serigala mendengar bahwa mereka bisa terbang seperti burung. Benar saja, manusia serigala ini menjadi bersemangat. Di dalam hutan, terdengar lolongan serigala yang keras dalam sekejap. Li Fugui melambaikan tangannya saat serigala berhenti melolong. Dia berbalik dan berkata kepada Elisa, Elisa, hari ini sudah larut, biarkan mereka kembali dulu. Besok pagi, aku akan membawamu ke sarang klan serigala. Kamu juga bisa menghabiskan waktu bersama ayahmu di malam hari. Aku mengirimmu kembali besok. Aku akan berangkat dari sini saat itu. Elisa dan Li Fugui bertukar pikiran secara mendalam. Bahkan, dia sudah mulai menyukai pria tampan di hadapannya yang sedikit bajingan. Sekarang ku dengar kita akan berpisah besok. Elisa masih merasa sedikit enggan untuk menyerah meski sudah mengulurkan hatinya. Tapi saat dia menoleh, setelah melihat ribuan pasukan werewolf berkeliling, Elisa tahu itu, jika dia pergi, manusia serigala ini akan menderita. Tidak ada lagi kepemimpinan Raja Serigala. Serigala pasti akan mulai saling membunuh. Kuncinya adalah, ketika serigala saling membunuh sampai batas tertentu, serigala akan menyerang tempat tinggal manusia. Sadarilah ini, Elisa mengangguk sedikit. Baiklah, aku akan membiarkan mereka kembali dulu. Elisa kemudian memberi perintah kepada para serigala. Setelah ribuan pasukan werewolf meninggalkan kabin, saat lingkungan sekitar perlahan-lahan menjadi tenang, Suetu mendatangi 4 manusia serigala di depannya dengan penuh minat. Setelah mengikuti keempat manusia serigala dalam lingkaran, Suetu tidak bisa menahan senyum pada Li Fugui. Dan bertanya, Kapten, menurut Anda mengapa mereka terlihat persis sama? Selain itu, saya pikir Anda sepertinya baru saja bisa berkomunikasi dengan mereka. Bisakah Anda mengajari saya? Mulutnya menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Dia tersenyum ramah dan bertanya kepada Suetu, Suetu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin? Hati Suetu menegang.
Kemudian dia segera melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, Kapten, saya tidak punya niat ini. Ahem, jangan menakuti saya. Saya ingin tidur di kabin pada malam hari. Jika Anda mengatakan ini, saya akan melakukannya memiliki bayangan psikologis." Gadis-gadis di sebelahnya secara alami memahami arti kata-kata Li Fugui. Mereka semua mulai tertawa, dan Li Fugui, setelah selesai menggodanya, dia pun mengetahui kalau keempat manusia serigala di depannya pasti punya nama. Jika tidak ada nama, Anda tidak bisa menyebut mereka 1, 2, 3, 4 di masa depan, bukan? Pikirkan ini. Li Fugui kemudian berkata dengan serius kepada 4 manusia serigala di depannya, "Kalian berempat, dengarkan, mulai sekarang, kamu akan dipanggil Wudalang, kamu akan dipanggil Bai Tailang, kamu akan dipanggil Ma Tailang, dan kamu akan dipanggil Ye Tailang." Sambil mengucapkan kata-kata ini dengan kata-kata, Li Fugui menggunakan pemikiran klan serigala. Nama diberikan kepada keempat manusia serigala. Keempat manusia serigala itu mengangguk. Hanya saja Huaduo kesulitan memahami tingkah laku Li Fugui. Dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda pikirkan. Ya, saya akui bahwa kami memang membutuhkan ahli sekarang. Tetapi masalahnya adalah Anda juga telah melihat kekuatan bertarung manusia serigala. Selain itu tinggi dan kecepatan mereka, selain relatif cepat, mereka bahkan mungkin tidak mampu mengalahkan prajurit kuno di tahap awal Xiantian. Bawa mereka kembali, menurut Anda apa yang bisa mereka lakukan untuk kita?" Huaduo bertanya. Li Fugui tersenyum dan bertanya pada Huaduo, Duo, izinkan saya bertanya, apa hal terpenting saat kedua belah pihak bertarung?" Huaduo bahkan tidak memikirkannya, dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Tidak perlu untuk bertanya, tentu saja itu nilai kekuatannya. Semakin tinggi nilai kekuatannya, semakin besar peluang untuk menang." Huaduo baru saja selesai berbicara. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Duo, kamu salah. Saat kedua belah pihak bertarung, momentum adalah hal yang paling penting. Tidak punya pilihan, kamu berusaha sering menemuiku. Apakah kamu menggunakan kekuatan yang kuat untuk menaklukkan orang lain? Setiap kali saya berkonflik dengan seseorang, saya selalu menerapkan gagasan untuk menaklukkan orang lain tanpa berkelahi. Lihatlah mereka berempat. Mereka sangat tinggi dan kuat. Bukankah lebih terhormat untuk membawanya bersama kita? Apakah itu ke klan atau ke keluarga tertentu? Mereka melihat pria seperti ini. Lagi pula, bagaimana menurutmu? Tidak pernah ada manusia serigala di sana. Benda ini seperti dinosaurus. Jika benar-benar muncul, itu akan sangat mengejutkan. Li Fugui baru saja mengatakan ini. Tanpa diduga, Suetu di sebelahnya menyimpulkannya dalam satu kalimat, "Kapten, tolong berhenti bicara terlalu banyak. Bagaimana mungkin saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Anda mengeluarkannya hanya untuk pamer." Li Fugui menendang Suetu tanpa upacara. Setelah mengusir Suetu, Li Fugui mengumpat dengan marah, "Lain kali kamu berani memberitahuku apa yang ada dalam pikiranku, aku tidak akan merontokkan gigimu." Semua orang tertawa terbahak-bahak, tetapi hanya bercanda. Li Fugui mengerti di dalam hatinya. Untuk dia, apa yang terjadi setelah pulang ke rumah adalah hal terpenting. Saya sekarang telah mengikuti instruksi di atas, menyelesaikan 3 tugas sepenuhnya. Dia berada di masa lalu. Meski saya tidak berani mengatakan bahwa dia telah menorehkan prestasi luar biasa. Tapi ini operasinya. Namun 3 kata ini, Li Fugui, berdampak di seluruh dunia. Tapi masalahnya adalah, efek-efek ini, namun dia tidak bisa mengendalikan sekte besar yang akan dia hadapi. Terutama sekte besar seperti sekte Tiangang dan sekte Disa.
Jika dia benar-benar memulai perang dengan sekte-sekte ini dengan kekuatannya saat ini, masih belum diketahui berapa tingkat kemenangannya. Setelah mengobrol sebentar di depan pintu kabin, sekelompok orang datang ke rumah kayu itu. Setelah semua orang masuk, Eliza mulai mengobrol dengan Elikov. Adapun ketenangan, dia mengajak Zhang Jingjing dan Hua Duo untuk menyiapkan makan malam. Li Fugui duduk bersama Jenny dan mendiskusikan cara membuat manusia serigala terbang. Seperti yang dipikirkan Li Fugui sebelumnya, ketika Li Fugui menanyakan pertanyaan ini kepada Jenny. Jenny kemudian tersenyum dan berkata, "Yang mulia, hal semacam ini sebenarnya sangat mudah dilakukan. Manusia serigala pada dasarnya jauh lebih kuat daripada manusia. Selama Anda memiliki cara untuk berkomunikasi dengan mereka, kami dapat mengajari mereka keterampilan vampir. Jika perlu, Anda atau saya bisa menggigit mereka secara langsung dan mentransfer gen vampir ke dalam tubuh mereka. Jika Anda melakukan ini, mereka akan bisa terbang hanya dalam 3 atau 2 hari." Kata Li Fugui dengan cepat bertanya, "Benarkah? Jika tidak apa-apa, mari kita mulai sekarang." Jenny tersenyum pada Li Fugui dan bertanya, "Yang mulia, apakah gigi Anda gatal?" Li Fugui tertegun. Dengan ekspresi penasaran di wajahnya, dia bertanya pada Jenny, "Mengapa? Gigi Anda gatal?" Jenny tersenyum dan berkata tanpa basa-basi, "Tentu saja Anda menggigit seseorang. Yang mulia, Anda telah menjadi kaisar darah begitu lama. Waktu dan kamu belum pernah menggigit siapapun. Mungkinkah? Apakah gigimu tidak gatal?" Li Fugui hampir tertawa terbahak-bahak. Dia langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Haha, kamu bercanda. Meskipun aku adalah kaisar darah dari klan darahmu sekarang, aku belum mempelajari kebiasaan burukmu." Jenny meniru cara Hua Duo dan yang lainnya berperilaku di depan Li Fugui, menatap Li Fugui dengan lebar. Kemudian dia langsung menjelaskan kepada Li Fugui, "Yang mulia, Anda salah total, ini sama sekali bukan kebiasaan buruk. Itu hanya bisa dikatakan sebagai warisan dari keluarga sedarah kita." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku sekarang dia adalah kaisar darah dari klan darahmu. Apa yang disebut warisan ini harus diubah di masa depan. Jika tidak diubah, itu pasti tidak akan berhasil." Setelah Li Fugui menjatuhkan kata-kata ini, Jenny menyeringai dan berkata, Oke, saya akan mengubahnya secepat mungkin. Tapi sekarang, apakah kamu yang akan melakukannya atau saya?" Li Fugui tidak ingin membuka mulutnya dan menggerogoti leher manusia serigala itu. "Orang-orang ini, mari kita tidak membicarakan apakah saya mandi setiap hari. Bahkan mandi setiap hari, dia tidak bisa berhenti berbicara. Di samping itu, ia juga tidak ingin Jenny menggigit leher manusia serigala itu." Pikirkan sejenak, Li Fugui kemudian berkata dengan serius kepada Jenny, "Jenny, ayo kita lakukan ini. Saya akan mengajari mereka keterampilannya terlebih dahulu dan membiarkan mereka mempelajarinya terlebih dahulu. Mengenai pewarisan gen, mari kita tunggu sampai kita kembali." Jenny bertanya, "Ada apa, Yang mulia? Apakah menurut Anda gen saya tidak cukup kuat?" Li Fugui memandangi rambut hitam panjang di leher manusia serigala. Mau tak mau aku berbisik di telinga Jenny, "Jenny, apakah kamu tidak takut mengunyah sehelai rambut pun di mulutmu? Saat kamu bersamaku, aku akan merasa takut." Kata-kata ini jatuh ke tanah. Jenny tertawa terbahak-bahak setelah dia mengetahui pemikiran Li Fugui. Jadi dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Baiklah, jika itu masalahnya, maka saya akan mendengarkanmu. Bagaimanapun, kita harus bernegosiasi ketika kita kembali. Ada anggota klan darah kita di sana, jadi biarkan saja mereka cobalah." Fugui baru saja setuju. Dia tersenyum pada Jenny dengan puas dan berkata, "Baiklah, kalau begitu sudah beres."
Dia membuang kata-kata itu, Li Fugui berdiri. Kemudian dia memimpin Ma Tailang dan yang lainnya ke samping. Mulailah mengajari keempat manusia serigala keterampilan vampir. Pada saat yang sama, Zhang Jingjing juga tidak menganggur. Dari sudut matanya, dia memandang Li Fugui dari waktu ke waktu. Mau tak mau aku memikirkan kapan aku akan memberitahu keluargaku tentang masalah ini. Pada saat yang sama, dia juga khawatir, bagaimana jika keluarga saya tidak setuju. Waktu berlalu dan itu keesokan paginya, saat matahari terbit. Elikov secara pribadi memasak sarapan untuk putrinya. Saat sarapan disajikan untuk putriku, Eliza memandangi makanan yang mengepul di piring dengan air mata berlinang. Meskipun dia sekarang jarang makan makanan seperti itu dan merasa sedikit mual setelah memakannya. Tapi bagaimanapun juga, makanan ini dimasak untuknya oleh ayahnya sendiri. Setelah memikirkan hal ini, Eliza tetap mengambilnya dan mengambil beberapa gigitan simbolis. Elikov menunggu putrinya meletakkan pisau dan garpunya. Dia melangkah maju dan meraih tangan Eliza. Sambil menahan isak tangisnya, dia berkata, "Sayangku, ingat apa yang kamu janjikan padaku kemarin. Mulai tahun depan, aku akan datang ke sini setiap musim panas. Kalau begitu, kamu harus datang dan menemuiku." Dia berkata terus terang kepada Elikov, "Jangan khawatir, Ayah, saya akan mengingatnya. Selain itu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Semuanya baik-baik saja denganku di sini. Kamu melihatnya tadi malam. Pasukan manusia serigala, mereka mendengarkanku sangat banyak. Mereka tidak hanya tidak akan menyakitiku, tetapi mereka juga akan membawakanku semua makanan yang ingin aku makan." Elikov tahu bahwa dia tidak dapat membujuk putrinya sama sekali. Untuk membahagiakan putriku, yang bisa dia lakukan sekarang, saya hanya bisa membiarkan putri saya melakukan apa yang dia suka. Pikirkan ini, Elikov membuka tangannya, memeluk Eliza erat-erat. Li Fugui berdiri di depan pintu rumah kayu. Dia memperingatkan Unicorn dengan hati. "Hati, Unicorn, kamu beruntung kali ini. Saat aku kembali, aku akan menghadiahimu 3 ekor gajah. Tapi tidak mungkin. Li Fugui sudah mempercayakannya tugas mengangkut orang, dan hanya bisa berfungsi sebagai pesawat angkut untuk mengangkut orang-orang ini ke puncak gunung yang jaraknya puluhan kilometer." Saat Unicorn itu mengangguk, Li Fugui sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Suetu. "Suetu, selanjutnya aku akan mengirim Eliza kembali ke sarang serigala. Kamu ingat, setelah membawa orang ke puncak gunung di sana, jaga semuanya, lalu hubungi helikopter sesegera mungkin. Ayo kirim lebih banyak helikopter, juga, biarkan Jingjing memesan penerbangan kembali." Li Fugui baru saja selesai. Hua Duoduo memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui dan bertanya dengan marah, "Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk kembali?" Menghadapi pertanyaan Hua Duoduo, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, hanya perlu waktu paling lama 3 jam untuk datang dan pergi." Hua Duoduo segera mengepalkan tinjunya dan bergegas menghampiri Li Fugui. "Apa katamu, 3 jam? Bukankah kamu bilang kamu bisa pergi ke sana dalam waktu setengah jam? Kalau kamu menghitungnya seperti ini, kamu bisa berlari bola-balik secara total 1 jam. Apa yang akan kamu lakukan dengan 2 jam tersisa?" Saat ini, Suetu tersenyum jahat dan berkata, "Direktur, lihat apa yang Anda katakan. Apalagi yang bisa dilakukan kapten kami. Setelah lewat, tidak bisakah kami bekerja lebih keras untuk membiarkan Anda memeluk anak serigala tahun depan?" Kata Suetu, kedua kakinya sudah berlari menuju kejauhan seperti Hot Wheels. Lagi pula, dia juga takut dengan tinju Li Fugui. Saya melihat Suetu melarikan diri seperti kelinci. Li Fugui terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, Duo-Duo, aku akan kembali secepatnya." Tapi semua orang yang hadir mengetahuinya, dalam situasi ini,
Jika Li Fugui bisa kembali secepat mungkin, dia bukanlah Li Fugui. Tapi pikirkanlah, Hua Duo dan yang lainnya juga merasa lega. Siapa yang menyuruh Li Fugui sudah memasak nasi dengan Eliza? Lebih-lebih lagi, Eliza telah mengajari Li Fugui keterampilan komunikasi suku serigala. Memungkinkan Li Fugui memberikan perintah kepada suku serigala. Dari sudut pandang ini, bahkan jika Li Fugui tinggal bersama Eliza selama 1 atau 2 jam tambahan, itu tidak akan berarti apa-apa kursus. Setelah melihat Li Fugui pergi, unicorn menjadi hewan pengangkut. Digunakan sebagai keledai oleh Suetu untuk membangunkannya. Unicorn melakukannya dengan enggan, tapi tidak ada apa-apa. Li Fugui telah dengan jelas menetapkan tugasnya sebelum pergi. Waktu berlalu dan hari sudah siang. Semua orang datang ke area tempat mereka baru saja tiba. Suetu berjongkok di puncak gunung, merasakan angin dingin, melihat ke kejauhan, melihat melalui air musim gugur, dan tidak bisa berhenti mengeluh. Lain kali aku tidak akan pergi bersama kapten sampai aku mati. Ini dia benar-benar menyiksa. Katakan padaku, bukankah menyenangkan jika aku tinggal bersama Xiao Chan di rumah? Tidak apa-apa sekarang, dan aku kedinginan di es dan salju. Tampak santai, beberapa gadis sedang mengobrol bersama tentang bagaimana mereka akan pergi ke kota dan ingin makan sesuatu yang enak. Meskipun mereka tidak mendapatkan makanan segar selama beberapa hari, mereka tidak tahan lagi. Adapun Elikov, saat ini, ia masih tenggelam dalam kesedihan karena berpisah dengan putrinya. Suetu berbicara sendirian untuk waktu yang lama, mengurus urusannya sendiri, melihat tidak ada yang berbicara dengannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Bisakah Anda memiliki kualitas? Saya sudah banyak bicara, tidakkah ada di antara Anda yang ingin berbicara dengan saya?" Gadis-gadis di sebelah mereka semua memiliki senyum cerah di wajah mereka. Hua Duo berkata tanpa berpikir, apa katamu?" Hampir membuat Suetu muntah darah. Dia mengerutkan kening. Dia berkata tanpa daya, "Oke, saya baru saja berkata begitu banyak. Apakah Anda tidak mendengar sepatah kata pun?" Zhang Jingjing menambahkan sambil tersenyum, "Dengar? Apa yang Anda dengar? Bisakah Anda menjelaskannya dengan hati-hati?" "Katakan tadi." Suetu memegang bola salju dan membuang muka. "Sial, aku tidak mengatakan apa-apa." Tanpa diduga, Hua Duo bersiap-siap, menatap Suetu dan bertanya, "Suetu, apa yang baru saja kamu katakan? Dari nada suaramu, kamu sepertinya sedang memarahiku, kan?" Suetu langsung panik. Dia segera menyeringai dan berkata, tidak, beraninya aku memarahimu." "Hehe, aku hanya mengatakannya dengan santai. Ngomong-ngomong, Direktur, menurutmu kapan Kapten akan kembali?" "Helikopternya seharusnya sudah tiba kurang dari 10 menit. Jika Kapten belum kembali dan ketinggalan helikopter, apakah dia masih berencana terbang dari sini ke New York?" Hua Duo berkata dengan tenang dengan senyum tipis di bibirnya, "Dia bisa kembali kapanpun dia mau." "Kapan dia kembali? Toh kita tidak bisa mengontrolnya," ujarnya. Deru helikopter terdengar di langit. Suetu dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat. Lalu saya melihat 3 helikopter pengangkut menderu-deru di kejauhan. Keempat manusia serigala yang berjongkok tidak jauh dari situ juga berdiri saat ini. Tingginya sekitar 3 meter dan berdiri tegak di tanah. Pilot helikopter belum pulih dari apa yang berdiri di bawah. Saat mereka perlahan-lahan mendarat di helikopter, pilotnya hampir kencing ketakutan saat melihat dengan jelas penampakan benda tersebut di tanah. Dalam keputusasaan, helikopter yang semula berencana mendarat dengan cepat meningkatkan ketinggiannya. Suetu melihat ini, Hua Duo buru-buru berteriak, "Sial, bagaimana dengan pesawat? Apa kamu tidak melihat kami berdiri di sini? Cepat turun." "Hei, aku tidak mengajakmu bermain seperti ini."
Huaduo memegangi dahinya dan melihat bahwa Suetu masih kecil gelisah saat ini. Dia melirik Zhang Jingjing di sebelahnya, momen krusial. Zhang Jingjing masih memiliki otak yang bagus. Dia segera mengeluarkan telepon satelit dan mulai menghubungi pengemudi. Ketika pengemudi menjawab telepon, sebelum Zhang Jingjing dapat berbicara, pengemudi itu buru-buru bertanya, "Ya Tuhan, ada apa di bawah sana?" "Apa yang kamu lakukan, ya Tuhan?" Zhang Jingjing berkata dengan serius. "Jangan khawatir, ini adalah manusia serigala yang kami bawa keluar dari hutan. Mereka tidak akan menyakiti orang lain, kamu bisa mendarat saja sekarang." Mendengar kata manusia serigala, mata pengemudi hampir keluar. Dalam legenda mereka, manusia serigala adalah binatang yang sangat ganas. Binatang jenis ini sering memakan manusia segar sebagai makanan pokoknya. Sekarang orang-orang ini dengan berani muncul di sini bersama anggota klan serigala, dan bahkan meminta mereka untuk mendarat dengan helikopter. Jika mereka mendarat, mereka akan dimakan oleh 4 manusia serigala di depan mereka dalam waktu kurang dari 3 menit. Berpikir seperti ini, suara pilot bergetar dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf, Nona Zhang. Kami tidak berani mendarat sama sekali. Anda boleh mengizinkan kami mendarat di sini jika Anda mau. Saya juga berharap Anda membiarkan keempat manusia serigala ini pergi lebih dulu." Zhang Jingjing terdiam beberapa saat. Dia pikir akan lebih baik jika manusia serigala ini mematuhi pengaturannya. Melihat ke belakang, dia melirik keempat manusia serigala tinggi yang berdiri di belakang mereka. Zhang Jingjing dengan cepat berteriak ke telepon, "Jangan khawatir, jika mereka berani menyerangmu, kami pasti akan." Sebelum Zhang Jingjing dapat menyelesaikannya, pilot itu mengulangi lagi, "Nona Zhang, apa yang baru saja saya katakan sangat jelas. Jika kita ingin mendarat, keempat manusia serigala ini harus pergi. Jika mereka tidak pergi, kita pasti tidak akan mendarat. Untuk membiarkan helikopter mendarat di sini sehingga mereka bisa pergi, Zhang Jingjing tidak punya pilihan selain menutup telepon terlebih dahulu, berbalik dan memerintahkan 4 manusia serigala di depannya, keluar dari sini dulu." Selesai berbicara, keempat manusia serigala itu tidak tergerak. Suetu berdiri saat ini dan berkata terus terang kepada Zhang Jingjing, "Jingjing, apa yang kamu bicarakan?" Kapten menjelaskan dengan sangat jelas, "Ketika dia pergi, kita akan membawa keempat manusia serigala ini ke desa Xiaoxi. Kasusnya, jika kamu membiarkan keempat manusia serigala pergi dan menunggu kapten kembali, bukankah kamu berencana pergi ke hutan untuk mencari keempat manusia serigala?" Bersambung.